Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Ina Ristiana, 2. Dinda Amalihayu Humaida, 3. Fitrian Rizkyani, 4. Adam Surya Ma'arif, 5. Muhammad Salman Azami, 6. Wahyuni Alrumsari, 7. Miss Ala Toknahun. Di sini akan menyampaikan tugas proyek citizen mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Atika. Kelompok kami mengambil topik pelanggaran hak asasi manusia, dan di sini kelompok kami akan menjelaskan latar belakang mengapa kelompok kami mengambil masalah tersebut dengan cara 1. Wawancara, 2. Penjelasan materi singkat, 3. Pentingnya mengetahui hak asasi manusia, 4. Bagaimana cara mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia, serta peran generasi muda dalam penegakan hak asasi manusia. Berikut ini akan dijelaskan mengapa kelompok kami mengambil masalah hak asasi manusia. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa kelompok kami mengambil masalah pelanggaran HAM. Jadi, hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia dalam penerapannya, berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara individu dengan instansi. Jadi, selain itu juga hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Nah, masalah mengenai hak asasi manusia seringkali dibicarakan dan dibahas terutama dalam era reformasi seperti sekarang ini. Hak asasi manusia lebih dijunjung tinggi dan lebih diperhatikan dalam era reformasi daripada era sebelum reformasi. Perlu diingat juga bahwa dalam hal pemenuhan hak, kita hidup tidak sendiri dan kita hidup bersosialisasi dengan orang lain. Jadi jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM terhadap orang lain dalam usaha perolehan dan pemenuhan HAM pada diri kita sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 1 disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi hak asasi manusia merupakan hak-hak yang berasal dari harkat dan martabat yang melekat dalam diri manusia. Dan hak ini sangat mendasar atau asasi sifatnya dan mutlak diperlukan agar manusia dapat berkembang sesuai bakat, cita-cita, serta martabatnya. Hak ini juga bersifat universal yang artinya dimiliki oleh semua manusia tanpa perbedaan berdasarkan bangsa, ras, agama, suku, maupun gender. Setelah ini ada anggota kelompok kami yang akan melaksanakan wawancara. Setelah kali ini saya akan wawancara dengan Ibu Santi, seorang pedagang mainan. Saya akan bertanya kepada beliau mengenai hak asasi manusia. Yang pertama saya akan bertanya mengenai pengertian HAM. Ibu Santi bisa sebutkan pengertian HAM itu seperti apa? HAM adalah hak asasi manusia yang harus dimiliki oleh setiap orang dan tidak boleh dilanggar oleh manusia lainnya. Kemudian contoh pelanggaran HAM yang terjadi di masyarakat, Bu, bisa sebutkan? Berjualan di trotoar, membuang sampah sembarangan, terus melanggar lampu lalu lintas. Baik, terus kan dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut terus
bagaimana peran kita sebagai masyarakat agar pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak terjadi. Demikian, seperti itu. Bisa disebutkan? Harus adanya sosialisasi antara masyarakat, adanya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat, terus tindak tegas pemerintah, terus kesadaran setiap masyarakat akan pentingnya HAM. Baik, terima kasih atas wawancaranya. Saya Fitria Rizkyani akan menjelaskan singkat tentang masalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat siapapun. Sebagai warga negara yang baik, kita mesti menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia tanpa membeda-bedakan status, golongan, keturunan, jabatan, dan lain sebagainya. Melanggar hak seseorang bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hak asasi manusia memiliki wadah organisasi yang mengupas permasalahan seputar hak asasi manusia, yaitu Komnas HAM. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia memang masih banyak yang belum terselesaikan atau tuntas, sehingga diharapkan perkembangan dunia HAM di Indonesia dapat terwujud ke arah yang lebih baik. Salah satu tokoh HAM di Indonesia adalah Munir yang tewas dibunuh di atas pesawat udara saat menuju Belanda dari Indonesia. Pentingnya mengetahui HAM. HAM penting diketahui karena HAM dapat melindungi hak kita untuk hidup dengan harga diri yang meliputi hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan keamanan. HAM juga mengembangkan sifat saling menghargai antara manusia dan mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Misalnya, kita memiliki hak untuk hidup bebas dari segala bentuk diskriminasi. Tapi di saat yang sama, kita juga memiliki tanggung jawab untuk tidak mendiskriminasi orang lain. Cara mengatasi atau mengurangi pelanggaran HAM. Yang pertama, dapat dilakukan dengan penegakan melalui undang-undang. Misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan atau pernikahan merupakan hak asasi seseorang. TAP MPR Nomor 17/MPR/1998 yang digantikan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berisikan hak-hak asasi dimiliki oleh warga negara tanpa terkecuali. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur tentang perlindungan anak. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27-34 yang mengatur dan menjamin hak-hak warga negara Indonesia. Yang kedua, dapat dilakukan dengan pembentukan komisi nasional. Misalnya, Komisi Nasional Perempuan untuk menegakkan hak asasi manusia khususnya pada perempuan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI untuk melindungi hak-hak anak di Indonesia. Yang ketiga, dapat dilakukan dengan pembentukan pengadilan HAM. Pembentukan pengadilan HAM merupakan salah satu langkah dalam menegakkan keadilan bagi warga negara Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, penegakan melalui proses pendidikan. Penegakan hak asasi manusia juga dapat dilakukan dengan proses pendidikan, melalui pendidikan formal, pendidikan informal, maupun pendidikan non-formal. Sekian video Project Citizen yang dapat kami tampilkan. Saya mewakili kelompok 5 mengucapkan mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.